Venezuela kini kondisinya dilanda kekacauan pada Senin 5 Januari 2026 malam setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro, dan berita ini memang cukup ramai ya Tribuners hingga saat ini. Kemudian tembakan hebat ini kabarnya terdengar di dekat istana Presiden Venezuela di Caracas. Ada berbagai gambar-gambar luar biasa ini muncul di media sosial menunjukkan orang-orang melarikan diri dari tembakan. Bahkan terdengar pula Tribuners suara ledakan di ibu kota Venezuela tersebut. Warga setempat mengatakan ledakan anti pesawat ini terdengar di sekitar istana presiden sejak Nicolas Maduro dibawa ke Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari lalu. Nah, menurut laporan warga sendiri, langit malam diterangi drone dan tembakan anti pesawat ini dimulai sekitar pukul 20.15 waktu setempat. Para saksi mengatakan kendaraan lapis baja pun tiba di istana kepresidenan Miraflores tak lama setelah tembakan terdengar. Sementara untuk pasukan ini dikerahkan ke daerah sekitarnya untuk menanggapi situasi yang bergejolak. Ada seorang pejabat Gedung Putih Amerika Serikat yang mengatakan kepada CNN bahwa pemerintah mengetahui laporan tentang tembakan tetapi memastikan AS ini tidak terlibat. Nah, baku tembak ini kabarnya merupakan akibat dari kekacauan antara kelompok paramiliter yang beroperasi di dekat istana. Di sisi lain, kekacauan terjadi di Venezuela, Tribuners. Kondisi yang cukup menegangkan dan memanas ini juga terjadi dalam persidangan Maduro. Jadi di dalam ruang sidang, pertukaran kata keras dan juga gestur simbolik ternyata mewarnai jalannya persidangan singkat yang berlangsung kurang dari 1 jam. Sementara itu, untuk di luar gedung pengadilan sendiri, kerumunan massa ternyata berkumpul dengan penuh emosi yang memuncak. Kemudian mereka kabarnya juga menabuh drum dan meneriakan tuntutan yang saling bertolak belakang. Diketahui untuk sidang ini dilaksanakan di Pengadilan Federal New York pada Senin 5 Januari 2026. Sidang ini menjadi penampilan publik pertama Maduro sejak ia ditangkap dalam operasi militer AS di Caracas akhir pekan lalu. Nicolas Maduro dan Cilia Flores ini hadir di hadapan pengadilan distrik AS di New York City dan menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan yang dialamatkan kepada mereka. Jadi Maduro ini menghadapi tuduhan konspirasi narkoterorisme, kemudian konspirasi impor kokain, serta kepemilikan senjata ilegal. Sementara untuk Flores sendiri dan sejumlah pejabat tinggi Venezuela lainnya, termasuk pula putra Maduro, juga didakwa dalam perkara terkait. Hakim Distrik Amerika Serikat Alvin Hellerstein ini di sana memimpin jalannya persidangan Tribuners, dan saat memasuki ruang sidang, ternyata Maduro ini juga sempat menyapa hadirin, bahkan ia mengucapkan selamat tahun baru. Kemudian dalam pernyataan identitasnya, ia menyebut diri sebagai Presiden Venezuela sekaligus tawanan perang. Kemudian untuk Flores, ia memperkenalkan dirinya sebagai ibu negara Venezuela dengan kondisi fisik yang tampak memprihatinkan. Tribuners, mata kanannya ini terlihat bengkak dan dahinya diperban. Dugaannya ini akibat operasi militer Amerika Serikat ketika penangkapan dirinya. Nah, untuk kuasa hukum Maduro ini meminta pemeriksaan ronsen dan perawatan medis tambahan dengan alasan klien mereka ini kemungkinan mengalami tulang rusuk retak atau memar akibat operasi militer tersebut. Dan kabarnya ketegangan ini semakin meningkat ketika seorang penyusup berdiri di ruang sidang dan berteriak di sana. Ia berteriak mengatakan, "Anda akan membayar atas nama rakyat Venezuela." Yang dalam hal ini seperti diungkapkan untuk Maduro ya, Tribuners dan istrinya. Maduro pun berbalik menghadap dan menjawabnya singkat bahwa dirinya ini adalah orang yang takut pada Tuhan. Dan sidang berikutnya untuk agenda dari penjadwalannya ini dilangsungkan pada 17 Maret mendatang, Tribuners,
mungkin agak cukup lama begitu ya, tapi simak terus informasinya karena ketegangan ini tidak hanya terjadi di dalam gedung pengadilan saja kala itu, bahkan di luar ruang sidang ratusan orang ini berkumpul kemudian bahkan menabuh drum dan menyanyikan lagu kebangsaan Venezuela hingga menciptakan suasana yang riuh dan penuh simbol politik. Dan kabarnya di sana sebagian massa ini mengecam langkah pemerintahan Presiden Donald Trump dan menuntut agar Maduro ini segera dibebaskan. Namun ternyata kelompok lainnya ini justru menyuarakan kemarahan atas kondisi ekonomi dan kemanusiaan yang dialami rakyat Venezuela selama pemerintahan Maduro dan menilai penangkapan Maduro ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penderitaan ini. Dan memang Tribuners, berbagai konspirasi tentang motif penyerangan terhadap Venezuela ini terus bermunculan ya. Jadi isu ini terus menyebut bahwa Trump berambisi untuk menguasai pemanfaatan cadangan minyak Venezuela. Para ahli pun memperingatkan tantangan besar dalam rencana Trump. Mereka mengatakan rencana ini akan menelan biaya miliaran dolar dan memerlukan waktu hingga 1 dekade untuk menghasilkan peningkatan produksi minyak yang signifikan. Jadi kira-kira bisakah Amerika Serikat ini benar-benar mengendalikan cadangan minyak Venezuela? Dan akankah rencana Trump ini bisa berhasil, Tribuners? Memang Venezuela ini mempunyai cadangan minyak terbukti ya paling besar di dunia, yaitu sekitar 303 miliar barel. Dan memang jumlah minyak yang diproduksi oleh Venezuela ini saat ini sangat kecil, Tribuners. Untuk produksi minyak Venezuela, kabarnya telah menurun tajam sejak awal tahun 2000-an karena mantan Presiden Hugo dan kemudian pemerintahan Maduro ini memperketat kendali atas perusahaan minyak milik negara, kemudian PDVSA, yang menyebabkan banyak staf berpengalaman ini angkat kaki. Nah, meskipun beberapa perusahaan minyak barat termasuk perusahaan Amerika Serikat Chevron masih aktif ya di negara ini, operasi mereka ini menyusut secara signifikan karena Amerika Serikat telah memperluas sanksi kepada Venezuela. Dan salah satu sanksi ini tertuju pada ekspor minyak guna membatasi akses ekonomi Maduro. Humayun Falaksyah, analis komoditas senior di platform data Kepler, mengatakan untuk hambatan utama bagi perusahaan minyak yang berharap untuk mengeksploitasi cadangan minyak Venezuela ini adalah hambatan hukum dan politik. Jadi bukan berbicara terkait teknis ya, namun justru hukum dan politik yang mungkin akan menjadi hambatan besarnya. Nah, berbicara kepada BBC, ia mengatakan bahwa mereka yang berharap untuk melakukan pengeboran di Venezuela ini perlu menandatangani perjanjian dengan pemerintah yang tidak akan mungkin dilakukan sampai pengganti Maduro menjabat. Jadi perusahaan-perusahaan ini kemudian akan mempertaruhkan investasi miliaran dolar pada stabilitas pemerintahan Venezuela di masa depan. Dan perusahaan yang berharap memanfaatkan rencana Trump ini perlu menandatangani kontrak dengan pemerintah Venezuela yang baru sebelum memulai proses peningkatan investasi infrastruktur di Venezuela. Tribuners, simak dulu tayangan video berikut untuk menambah informasi bagi Anda. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no saben lo que hay ahí que se copie. Sí. Mamá huevo, qué locura. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.